Yeah. Kemudian kita bisa mengenal sifat-sifatnya melalui wahyu yang terpercaya. Nah, yang menarik Mas, dalam Islam wahyu kita punya Al-Quran ya. Ini Al-Quran ini satu-satunya kitab suci yang bisa divalidasi keilahiannya. Maksud saya begini, kalau Mas Ari sekarang di hadapan kita ada Quran nih, bisa nggak membuktikan kepada orang bahwa ini firman Tuhan? Itu kita bisa. Dan argumennya banyak. Ini keren nih, di mananya tuh? Nah, saya sudah menulis satu buku, judulnya itu membuktikan Al-Quran, nggak saya bawa. Membuktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Lagi-lagi kita harus membuktikan secara rasional. Ini dengan gaya-gaya ini juga apa namanya di penelitian iya bahasa-bahasa akademis. Bahasa akademis tapi bahasa ilmiah. Oh nggak ada yang dibikin bahasa ilmiah. Yang bikin anak sekarang itu ada nggak? Iya enggak bahasa jadi sisi ilmiahnya ada, tapi saya berusaha sebisa mungkin menyederhanakan. Pola penyampaian menyederhanakan pola penyampaian. Ya itu sudah ada. Begini. Kalau kita pengen tahu Quran itu benar firman Tuhan atau bukan, dilihat siapa yang menyampaikan Quran itu. Nabi Muhammad kan? Oke. Nabi Muhammad itu datang dengan klaim aku adalah utusan Allah. Beliau mengaku sebagai utusan Allah. Kan? Ini nggak usah kita perdebatkan. Karena dunia udah tahu. Jadi itu informasi historis yang sedemikian masif bahwa ada seorang namanya Muhammad alaihissalam mengaku sebagai Nabi. Oke. Nah. Kita lihat di pengakuannya benar apa enggak? Dilihat orangnya dong. Oke. Kalau Anda baca sejarah, Nabi Muhammad itu dalam sejarah hidupnya dikenal sebagai orang jujur lagi terpercaya. As-Shadiqul Amin. Tahu kan gelar itu kan? Dia sebelum menjadi Nabi, orang masyarakat Arab itu mengenal betul beliau sebagai sosok yang jujur. Orang jujur nggak pernah bohong. Tiba-tiba datang dengan pengakuan, aku adalah utusan Allah. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Tapi itu jadi pertimbangan kita loh. Kalau orang nggak pernah bohong, apa iya? Sesama manusia nggak pernah bohong, mungkin nggak dia berbohong atas nama Tuhan? Bisa aja sih. Ya enggak. Jadi sepanjang sejarahnya sama manusia dia nggak pernah berbohong tuh. Oh iya. Mungkin manusia semacam ini berbohong atas nama Tuhan yang sama sesama manusia aja enggak gitu. Sama manusia aja enggak. Masa dia berbohong atas nama Tuhan? Iya benar. Tuh pertimbangan. Soalnya nggak ada kepentingan gitu. Nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan. Kemudian setelah itu mendatangkan bukti. Buktinya itu apa? Al-Quran itu. Di Al-Quran itu Mas, kalau Anda baca itu di dalamnya ada kisah masa lampau. Adam, Idris, Nuh, Ashabul Kahf, Al-Imran, kemudian kisah tentang Luqman, kisah Bani Israel, Fir'aun, kisah yang banyak sekali. Kemudian ada kritik terhadap umat agama lain. Kemudian ada eskatologi, penjelasan surga neraka. Kemudian ada penjelasan tentang Tuhan, konsep ketuhanan dalam Quran itu. Ada tuntunan syariat, ada tuntunan moral, banyak sekali. Dan itu dikaji dengan bertonton kitab tafsir dalam sejarah dalam tradisi keislaman itu. Sementara Nabi Muhammad itu fakta sejarahnya menunjukkan bahwa beliau itu tidak membaca dan menulis, tidak pernah belajar sama siapapun loh. Terus kapan dia nyusunnya kan gitu? Dari mana itu dapat? Dari mana itu dapat? Kan itu pertanyaan logik kan? Jadi ketika kita menghadapi fakta, ini orang jujur, gak pernah bohong, terpercaya, punya integritas tinggi, mengaku sebagai utusan Tuhan, datang dengan kitab yang berisikan pengetahuan masa lampau, pengetahuan masa yang akan datang. Bahkan isyarat-isyarat saintifik kan? Padahal beliau tidak pernah sekolah filsafat, perbandingan agama, tidak pernah terbukti belajar sama Rabi Yahudi, sama pendeta Nasrani. Kok bisa? Ini pertanyaan logik nih. Nih dari sini kita bisa melakukan reasoning. Kok bisa datang dengan sebuah kitab yang berisikan pengetahuan berlimpah ini? Oke, sekarang kita lihat juga Quran ini ternyata berisikan tantangan dari dulu itu. Jadi kalau orang itu ragu dengan keabsahan kenabian Nabi Muhammad, kata Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli. Kalau kalian itu ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Nabi Muhammad maksudnya, datangkan satu surat yang semisal kefasihannya, keindahannya, kedalaman maknanya seperti halnya Al-Quran. Satu surat itu paling pendek di Quran 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Itu paling pendek. Tantangannya situ. Iya, cuma segitu doang. Sepanjang zaman manusia ditantang. Ayo datangin pakar bahasa Arab sepanjang dunia kan banyak tuh, ya kan? Yang ahli bahasa Arab itu, bahkan orang-orang Arab dulu itu dikenal fasih sebagai fusoha. Fusoha itu orang-orang yang fasih. Mereka itu sangat membanggakan kefasihan mereka. Quran turun di tengah masyarakat yang membanggakan kefasihan bahasanya. Lalu ditantang, ayo kalian kalau kalian ragu dan kalian merasa benar dengan pengakuan kalian bahwa Muhammad bukan Nabi, datengin satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Dan gak ada yang bisa Mas. Ini saya nggak ngomong, ini bukan dongeng. Anda bisa cek, Anda bisa tanya para pakar bahasa Arab di dunia manapun yang benar-benar pakar ya. Ada nggak manusia yang pernah mendatangkan satu kitab yang semisal dengan Al-Quran? Itu nggak ada loh.
Udah gitu berisikan pengetahuan berlimpah tadi itu. Yeah. Kitabnya nggak bisa ditandingi sama makhluk. Kalau udah nggak bisa ditandingi sama makhluk, berisikan pengetahuan berlimpah, nabinya ummi, tidak membaca dan menulis, bukankah sangat logik untuk mengatakan, oh kalau gitu dari Tuhan dong? Kan Tuhan yang sudah kita buktikan ada. Soalnya nggak nyampe udah ditelusuri juga kan. Iya. Dan begini, oh itu mungkin aja dari Muhammad. Nabi Muhammad mengaku bukan karyanya kok. Di Quran, Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan bahwa apa yang dia terima itu adalah wahyu dari Allah. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah aku ini manusia seperti kalian, yuha, yang diwahyukan, diberi wahyu. Jadi Quran sendiri secara jelas mengatakan bahwa Quran ini adalah wahyu yang diterima Nabi Muhammad. Ya sebenarnya kalau dia punya kepentingan, beliau nih Rasulullah SAW, iya, pasti dia bilang buatan dia lah. Iya kan, iya kan, nah kan, iya kan? Bener juga ya. Iya kan? Iya, kalau gini loh, iya. Mas, gini nih. Andaikan saya punya punya buku bestseller dalam level internasional. Apa coba pentingnya saya menisbat, oh ini bukan karya saya, ini karya Mas Ari, penting nggak? Justru manusia itu kadang-kadang merasa pengen karyanya dilihat orang, ya kan? Ini karya saya nih. Karena kita udah punya effort waktu dan tenaga yang kita pakai untuk nulis. Ya kan kita butuh pengakuan kadang-kadang. Iya, kadang-kadang kan. Coba Nabi Muhammad nggak punya loh, butuh validasi gitu kan. Validasi kan. Ini loh gue gitu dengan kan. jerih payah dia sudah gitu. menghadirkan ini. Nabi Muhammad enggak loh, justru menisbatkan kepada Tuhan loh. Kepada Tuhan, kul ma yakun li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku itu mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Beliau itu enggak punya otoritas mengotak-ngatik Quran yang diturunkan kepadanya itu. Itu Quran mengatakan begitu. Ditambah ini pengakuan berasal dari orang jujur gitu loh. Itu loh masalahnya. Masukkan logika kita kan. Kalau begitu dari mana coba? Masa dari jin, dari setan? Orang jinnya juga dikutuk kok, kalau yang durhaka itu di Quran. Masa berasal dari jin? Terus dari mana lagi kalau bukan dari Tuhan gitu loh. Ini contoh reasoning yang saya bilang logik tadi. Jadi jadi dasarnya logika. Jadi para teologi itu ketika mengatakan Muhammad Nabi itu membangun premis Nabi Muhammad itu mengaku sebagai nabi dan datang dengan mukjizat. Mukjizat ini jangan dipahami hanya hal-hal yang bersifat indrawi saja ya. Memang mukjizat itu ada mukjizat indrawi, kayak Isra Mi'raj itu ya. Atau misalnya terbelahnya bulan, atau banyak kan mukjizat indrawi itu. Kalau Nabi Musa misalnya punya mukjizat membelah lautan. Nabi Isa misalnya bisa menghidupkan orang mati, kan mukjizat indrawi itu. Itu mukjizat, kita akui gitu kan. Tapi inilah uniknya Islam. Allah itu tahu ini agama universal sampai hari kiamat. Dikasih mukjizat yang pembuktian itu secara rasional gitu loh. Karena bisa diuji sepanjang zaman. Benar masuk. Sementara mukjizat Nabi terdahulu itu, karena Nabi terdahulu itu hanya diutus untuk kaum tertentu saja. Iya benar. Nabi Isa untuk Bani Israel nih. Ya sudah, mukjizatnya bersifat indrawi gitu. Kelihatan langsung sama orang Bani Israel ya kan. Nah kita ini yang hidup di abad 21, nabinya udah nggak ada 14 abad yang lalu, dikasih bukti kenabian yang pengujiannya bisa berlaku sepanjang zaman loh. Kenapa? Karena selama manusia punya akal sehat, dia bisa menguji itu. Disuruh mikir gitu ya. Mikir kan. Coba itu uniknya Islam tuh. Dan bukan cuma itu Mas, saya mau bilang begini, kadang ada sebagian muslim yang nggak sadar dengan ini. Anda itu punya kitab suci, tahu nggak? Itu keautentikannya terjamin. Kenapa? Karena kitab suci kita itu sampai dengan periwayatan lisan yang sedemikian masif. Jadi Mas kalau sekarang belajar ilmu qiraat, artinya ilmu cara membaca Al-Qur'an. Itu bisa dipertanggungjawabkan, bacaan ini saya terima dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan. Bahkan cara bacanya pun diatur, tahu? Ada nasabnya ya. Bukan, ada tajwidnya. Apa ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Jadi supaya orang nggak sembarangan baca Quran, itu diatur. Ada nggak, saya mau nanya, ada nggak kitab suci yang cara baca panjang pendek itu diatur? Ada nggak? Iya, cuma kita aja yang Islam aja masih berat gitu bacanya kan? Iya kan? Nah, jadi supaya bacaan ini tidak diselewengkan, sanadnya jelas. Sanad maksudnya? Sanad itu artinya mata rantai periwayatan. Mata rantai ya benar. Nah sampai ke sana, sampai kepada tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke nabi. Sampai ke Jibril katanya. Karena itu kita bisa yakin ini Quran yang kita terima sekarang itu persis sama dengan Quran diajarkan sama Nabi Muhammad. Dari mana kita bisa tahu? Dari periwayatan lisan yang sedemikian masif ini. Coba, kalau orang meriwayatkan dan periwayatannya jalurnya banyak, apa kita masih ragu? Kayak kita dapat informasi dari berbagai sumber nih. Ini satu sumber mengatakan begini, sumber kedua juga mengatakan sama nih, ketiga juga sama. Kita yakin kan? Makanya kita bisa yakin Quran itu sepenuhnya otentik dan sama dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, karena ada periwayatan lisan sedemikian masif. Itu namanya mutawatir bahasa Arabnya. Jadi Quran itu satu kitab suci yang diwakilkan secara mutawatir. Kenapa Allah itu mentakdirkan kitab suci yang semacam itu untuk umat Nabi Muhammad? Kenapa gitu? Karena ini agama yang akan
bertahan sampai hari kiamat. Ya, jadi orang ketika nanya, ini kita benar dari Tuhan apa enggak? Lihat mata perantaiannya jelas loh. Bukti keilahiannya juga jelas loh. Nggak ada yang bisa menandingi loh tingkat kefasihannya. Sayangnya kita kan nggak paham bahasa Arab nih. Kalau kita disebutkan ayat Quran, kadang-kadang kita nggak emang di mana indahnya sih. Iya, Anda nggak belajar. Coba Anda tanya sama orang yang bertahun-tahun bertungkus lumus dengan kita bahasa Arab. Quran itu luar biasa. Iya. Ini satu-satunya kitab di dunia yang bukan cuma maknanya, tapi cara baca juga diatur. Maksudnya nggak ada gitu yang dan lain. Sekarang makna-maknanya itu Mas dijelaskan dengan kitab tafsir yang jumlahnya itu ya salam. Kalau kita lihat itu perpustakaan Islam, itu bertonton kitab tafsir itu. Jami'ul Bayan punya Tobari 23 jilid, Mafatihul Ghaib punya Ar-Razi 32 jilid, Tafsir Ibnu Katsir 8 jilid. Saya punya tafsir di Mesir karangan dari Mesir karangan Garin Syekh Al-Azhar 15 jilid, karangan Garin Syekh Al-Azhar yang sebelum sekarang. Syekh Said Tantowi namanya. 15 jilid. Kitab tafsir apalagi? Kitab tafsir banyak sekali. Itu ulama menjelaskan makna Al-Qur'an dari sisi syariatnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi tasawufnya, dari berbagai sisi, dari sisi bahasanya. Ya, kitab tafsir dengan genre yang beragam itu. Coba, mungkin nggak itu karya? Itu kalau benar buatan Nabi Muhammad itu mungkin nggak sih kayak gitu? Makanya ya. Kan banyak yang bilang juga, bahkan mungkin udah dipercaya bahwa Quran ini satu-satunya buku yang dari Quran ini udah lahir jutaan buku. Iya. Gak ada buku lain yang kayak gini. Membuat decak kagum manusia sepanjang zaman. Sementara yang menyampaikan Quran ini adalah Nabi yang ummi, gak membaca, gak menulis. Nah, saya mau ngoreksi begini. Kurang ajar sekali mengatakan Nabi saya tidak membaca dan menulis, karena ada orang-orang yang memahami kalau Nabi dikatakan tidak membaca itu seolah-olah aib. Iya kan? Kayak Mas Ari kalau nggak baca bisa tulis, saya pandang sebagai aib kan? Tahu nggak? Nabi Muhammad itu sengaja Allah takdirkan tidak membaca dan menulis supaya apa? Supaya itu menjadi penguat akan kenabiannya. Karena kalau Nabi itu pernah membaca dan menulis dan pernah belajar, orang akan punya alasan. Ini buatan Muhammad ini mah. Hasil belajar dia ini mah, ya nggak? Iya kan? Allah sengaja tuh menutup celah itu. Angle-nya pas ini. Iya kan? Kalau seandainya Nabi Muhammad pernah gini deh. Mas tahu nggak, ayah Nabi Muhammad itu wafat ketika beliau dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad itu nggak pernah ngeliat wajah ayahnya loh. Seandainya ayah Nabi Muhammad itu sampai dewasa masih ada, sampai Nabi usia remaja misalnya masih ada. Kemudian di usia 40 beliau mengaku sebagai Nabi. Orang akan punya alasan. Ini hasil belajar Nabi Muhammad dengan ayahnya Abdullah. Tapi Allah wafatkan. Jadi orang-orang terdekatnya itu wafat ketika masih kecil loh. Ayahnya wafat beliau dalam keadaan kandungan, beliau masih dalam kandungan. Ibunya wafat ketika beliau masih kecil. Kakeknya juga sama. Pamannya yang bertahan tuh pamannya, tapi kan paman tuh kan garisnya agak jauh. Dan nggak ada celah juga bahwa Nabi Muhammad itu belajar sama Abu Thalib, kan Abu Thalib pamannya yang mengatur itu, yang mengasuh beliau itu ketika kakeknya wafat. Justru Abu Thalib itu gak mendeklarasikan keimanannya secara jelas kepada Nabi, ya kan? Tapi melindungi Nabi karena alasan kecintaan kekerabatan. Jadi nggak ada fitnah juga dari Abu Thalib. Soalnya nggak seiman gitu. Jadi orang nggak akan punya alasan ini Nabi Muhammad dapat ini dari hasil belajar dengan ini. Nggak ada loh. Ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada. Jadi keummian atau ketidakmembacaan dan menulis itu bukan aib bagi Nabi. Itu justru kemuliaan dan kesempurnaan bagi beliau. Anda jangan samakan Anda dengan beliau gitu. Anda siapa? Who are you? Kamu siapa? Ya kita ini beda dengan Nabi gitu loh. Bagi kita kalau orang nggak bisa baca tulis, buta huruf gitu, itu aib loh. Nabi Muhammad itu justru dengan kenyataan begitu, orang nggak akan punya alasan untuk mengatakan ini hasil belajarnya. Bener juga ya. Iya kan? Itu logik kan? Nah ini yang saya maksud bahwa dasar-dasar keislaman kita itu punya landasan ilmiah, artinya punya landasan rasional. Ya, emang kalau yang rasional ilmiah, ya iya dong. Yang rasional ilmiah dong. Orang pengetahuan tuh nggak selamanya bersifat indrawi. Ada pengetahuan namanya pengetahuan rasional. Kayak yang tadi saya sebut hukum non kontradiksi, hukum sebab akibat, hukum identitas. Ada yang namanya kalau dalam logika itu. Ada hukum law of exclude middle, hukum terangkatnya kemungkinan ketiga. Dan banyak yang lain gitu ya. Jadi poin saya, kalau kita katakan ada pengetahuan rasional dan pengetahuan rasional ini ilmiah. Kemudian dasar-dasar akidah Islam bersandar pada argumen rasional dan kerasionalan ini terbukti sahih secara ilmiah. Ya sudah, kalau begitu berarti akidah Islam itu ilmiah gitu loh. Ya iya. Jadi kadang-kadang ya
mungkin untuk mencari pembenaran dari yang masih belum percaya. Kadang-kadang mau sampaikan satu lagi. Sekarang ada hal-hal, kita percaya hal-hal gaib kan dalam agama ini. Surga, neraka, malaikat, Allah. Gak pernah ngelihat kan? Enggak, kalau Allah itu pembuktian rasional, Mas. Karena dia menjadi asas dari semua akidah. Tapi kalau hal-hal gaib kayak surga, neraka dan lain-lain, itu pembuktiannya gimana caranya? Kan kita nggak pernah ketemu tuh, nggak pernah ngelihat surga, neraka, malaikat tuh mana coba? Tapi kenapa kita bisa memastikan keberadaannya? Jawabannya, karena informasi hal-hal gaib ini disampaikan melalui lisan seorang nabi yang sudah terbukti kenabiannya secara rasional. Iya. Jadi kita ini sebelum mengatakan ada surga, ada neraka, ada malaikat, ada setan, ada iblis, sebelum kita mengatakan ini, buktiin dulu nih Nabi Muhammad ini benar nabi apa enggak? Yang ngomong siapa nih? Yang ngomong siapa nih? Kalau yang ngomongnya Mas Ari misalnya, ya orang biasa bisa gitu. Bisa dipertanyakan, bisa tuh. Dipertanyakan. Saya berhak ragu kan? Makanya sekarang kalau misalnya orang Indonesia punya cerita-cerita ada tuyul, susur ngesot, sundel bolong, dan kita berhak ragu loh. Jadi kalau Anda ragu itu Anda nggak kafir. Karena itu sumbernya nggak terpercaya, bukan Nabi yang bilang begitu kan? Nabi yang Nabi katakan ada itu jin. Nah, adapun kepercayaan orang Indonesia kayak suster ngesot ya kuyang lah ya inilah, itu bukan sesuatu yang bagian dari agama. Jadi kalau Anda ingkari juga nggak apa-apa, tapi Anda harus percaya jin. Kenapa? Karena itu disampaikan melalui lisan seorang nabi yang sudah terbukti kenabiannya secara pasti. Jadi kita perlu majlis tersendiri. Kalau pengen, saya pengen bukti yang lain bisa. Tapi kita bikin majlis tersendiri. Kita bikin tadi guys ya. Karena buku-buku akidah yang kita pelajari itu ya, sumber-sumber primer itu melampirkan sekian banyak bukti. Jadi itu Mas, pembuktian yang saya paparkan tadi secara sederhana ini. Kalau mau disofistikasi, mau dipercanggih, itu bisa. Pengen diskusi dengan intelektual nih, beda lagi uraiannya. Ya saya ngomong begini karena audiens kita kan masyarakat umum nih. Jangan yang jelimet-jelimet lah, yang gampang-gampang aja gitu. Yang mau dipahami dulu aja. Iya. Jadi kalau kita mau misalnya pakai pemaparan, lain lagi cerita. Mempercanggih dengan istilah-istilah filsafat dengan ini, kita punya itu semua, hazanah itu semua. Saya paparkan kan di debat itu kan. Hazanah kekayaan hazanah teologi Islam itu seperti apa? Insya Allah. Ini justru ya jujur aja, saya yang Muslim aja banyak yang saya baru dengar hari ini beberapa angle yang justru lebih tambah meyakinkan ya, karena secara rasional dan logiknya justru masuk. Tadi benar juga tuh ketika antum bilang ketika orang ini jujur dan sama sesama manusia aja dia nggak berbohong. Ya kan gini, sesama manusia nih. Walaupun bagaimana kan ada asas kebermanfaatan. Iya betul. Ingin ada satu kepentingan, walaupun sekecil apapun ada satu sisi keberpihakan akan kepentingan itu kan pasti kan. Pasti. Suatu saat mungkin ada satu hal yang membuat dia harus berbohong kecil untuk kepentingan dia. Iya. Untuk memutuskan sesuatu pun nggak bisa adil dia, nggak bisa fair karena pasti akan sebelum diputuskan kanan atau kiri dia milih mana yang lebih menguntungkan saya kan gitu. Misalnya kan nonton bola dua-duanya tim saya nggak tahu nih. Pasti saya akan cari salah satu yang saya mau lebih mihak kemana ya kan gitu kan. Oh ini mungkin ada karena muslimnya nih gitu. Mungkin karena ini kelihatannya tertindas nih kan gitu. Nah logika tadi antum bilang bahwa orang ini nggak pernah berbohong pada sesama manusia. Apalagi mengenai Allah nggak ada kepentingannya. Kepentingannya apa? Nggak ada kepentingannya. Udah gitu dia nggak bisa baca tulis gitu. Kapan nyusunnya itu? Iya. Belajar bilang, itu belajar dari orang siapa orangnya? Ayo sebutin. Gurunya Nabi Muhammad siapa? Emang ada gurunya Nabi Muhammad? Ada. Kalau ada sebutin. Bener. Dan orang-orang yang menolak fakta ini harus mendatangkan bukti sejarah yang valid. Ayo kalau Anda mengatakan, enggak, Muhammad hasil belajar nih sama orang Yahudi atau Nasrani, kasih tahu buktinya siapa? Nama gurunya siapa? Apa bukti kalau beliau pernah belajar sama guru itu? Bukti sorry mana? Enggak ada. Ini uraian antum ini justru ingin menguatkannya adalah gini, seolah Allah mempolakan kehadiran Rasulullah ini adalah orang yang hadir tanpa referensi selain Allah. Iya. Itu yang saya bilang. Jadi kalau misalnya pernah bisa baca aja, mungkin ada satu buku ini. Lihat kehidupannya dari kecil itu orang-orang terdekatnya wafat loh. Orang-orang terdekatnya diwafatkan sama Allah supaya orang nggak punya celah untuk meragukan kenabiannya. Jadi orang-orang itu kalau seandainya gini, menariknya nih, orang-orang Mekah itu sebetulnya, Mas tahu nggak? Ketika sebelum Nabi Muhammad hijrah itu Nabi Muhammad itu berwasiat kepada Sayyidina Ali untuk mengembalikan titipan-titipan orang Mekah. Jadi orang Mekah ini kan memusuhi Nabi nih, tapi urusan nitip-nitip barang dipercaya sama Nabi Muhammad loh. Saking apanya itu? Saking terkenalnya kejujuran beliau itu ditulis dalam buku-buku sejarah. Keterpercayaan Nabi itu jadi beliau itu dipercayai sama musuhnya sebelum sama pengikutnya.
Musuhnya percaya. Hanya saja gengsi secara sosial kan nggak. Kalau dia diaku sebagai nabi, nanti kan ada orang-orang yang punya jabatan sosial tinggi di Mekah, hilang jabatannya dong, digantikan gengsi, takabur, sombong, nggak mau mengakui. Hatinya bahkan di Quran itu wajah hadubiha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka itu ingkar, tapi jiwanya itu sebetulnya yakin. Ini orang nggak mungkin bohong. Oh nggak pernah bohong, masa sama manusia aja nggak pernah bohong, masa dia bohong atas sama Tuhan. Gitu loh. Di situ juga masuk sebenarnya. Udah tahu apa namanya? Saya juga dengar tuh kisah itu, bagaimana titipan-titipan itu kali. Berarti kan musuhnya juga percaya sama. Cuma ya itu tadi, makanya orang-orang yang terbuka hatinya, terbuka nalarnya, susah sebetulnya. Memang hidayah urusan Allah sih. Hidayah urusan Allah, betul. Tapi sebenarnya susah untuk mengingkari, untuk mendustakan seseorang yang tidak pernah berbohong itu. Gini aja deh. Kalau saya kenal dengan Mas Adi secara personal nih, selama puluhan tahun. Dan saya tahu Mas Adi itu orangnya berintegritas tinggi, nggak pernah bohong sama sekali. Kalau Mas Adi datang ke informasi apa aja gitu ke saya langsung percaya kan. Kita kalau punya CS kayak gitu tuh, oh udah gue percayalah kalau dia ngomong mah gitu kan. Dia orang baik nih, orang baik nih. Gitu. Ini manusia sepanjang sejarahnya nggak pernah terbukti pernah berbohong. Orang semekah itu percaya, musuhnya aja percaya gitu loh. Kok sekarang kalau Anda ingin mendustakan kenabiannya, alasannya apa gitu loh? Saya mau nanya, alasannya apa? Jadi saya pengen bilang bahwa klaim ketuhanan, klaim kenabian, termasuk kepercayaan terhadap hal gaib yang disampaikan sama Nabi itu bukan kepercayaan subjektif yang asal percaya doang itu. Enggak, itu ada landasannya, ada ilmunya yang membahas, ada metodologinya, ini ada argumennya. Ketika argumen dikritik, ada kritik atas kritik argumen, ada kritik salah argumen. Kita punya hazanah keilmuan yang sedemikian kaya itu. Sayangnya orang zaman sekarang kadang nggak bisa mengakses. Ya ada yang nggak bisa bahasa Arab. Tapi kalau kita mengakses itu dari sumber primernya, ya sebetulnya kita nggak akan punya celah untuk meragukan agama ini, gitu loh. Dengan seluruh penghormatan kita kepada umat agama lain ya. Karena ini apa? Meyakini kebenaran satu agama tidak menafikan penghormatan kita kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Ini harus kita catat. Ya, benar, gitu ya. Saya mengatakan begini justru untuk memperkuat dan meyakinkan orang-orang Muslim bahwa Anda itu selama ini hidup dengan agama yang dasarnya jelas loh. Gak usah pusing-pusing lagi gitu loh. Tinggal Anda belajar aja. Sebenarnya mudah jadi Muslim ya. Asal mau belajar gitu. Asal mau belajar ya. Dan